tentang keutamaan dan kenapa kita mengaji Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali. Hampir di setiap pondok pesantren di Indonesia yang pondok-pondok jelas sanadnya ya, yang jelas sanadnya loh ini ya, itu mesti mengaji kitab Ihya Ulumuddin sebagai dasar dan sandaran tasawufnya. Kalau fikihnya se-Indonesia Raya ini rata-rata mengaji kitab Fathul Qorib atau Takrib. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu punya banyak rahasia, kandungan dan keistimewaan. Meskipun di sebagian negara seperti di Maroko, beliau pernah baca itu dibakar kitab itu, na'udzubillah min dzalik, karena tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Imam Ghazali atau kitab Ihya Ulumuddin itu biasanya orang-orang yang tidak suka dengan istilah tasawuf. Biasanya orang-orang yang tidak suka tasawuf pokoknya, nggak ada orang sufi. Jadi orang sufi itu dianggap hina, dianggap tidak baik. Dan itu tidak benar gitu. Memang sufi tidak ada dalam hadis, nggak ada kalimat sufi, nggak ada. Kalimat tasawuf dalam hadis nggak ada. Itu hanya bahasa. Kalau hanya gara-gara bahasa nggak ada, maka semuanya hancur, semuanya nggak ada semuanya. Kuliah nggak ada, jamiah nggak ada, masjid jamek juga nggak ada, istilah jamek nggak ada. Di dulu musola bahasa Arabnya, ya kan? Langgar, sholat boleh dilanggar kan? Langgar itu artinya musola. Kalau hanya gara-gara istilah diharamkan, ini ya aneh kan gitu. Maka semua dunia ini nggak bisa bergerak kan gitu. Harus pakai istilah yang sama, nggak ada pembaharuan bahasa. Tasawuf itu Syekh Haftaru pernah di Saudi ditanya, apa itu tasawuf Syekh? Tasawuf itu adalah al-ihsan. Al-ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, Allah lihat kamu. Nah, itu tasawuf. Dalam bahasa Al-Qur'annya tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu dasarnya. Menyucikan diri itu ada ilmunya. Bagaimana supaya kita nggak sombong, bagaimana kita tawadhu. Nah, bagaimananya itulah namanya ajaran tasawuf. Dan semua ajaran itu tidak mungkin lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin itu isinya Quran dan Sunnah tok buahnya. Lalu beliau menjelaskan dengan berbagai macam keilmuan yang beliau kuasai. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang istimewa. Syekh Buti dalam bukunya beliau mengatakan Syekh Al-Ghazali ini, Imam Ghazali ini adalah salah satu imam ulama yang dikagumi beliau. Beliau mengatakan beliau menguasai semua ilmu, menguasai. Hanya satu yang beliau belum punya, yaitu ilmu hadis. Andaikan beliau umur panjang, insya Allah beliau akan mengarang kitab hadis. Beliau usianya 55 tahun saja. Lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Sekitar 1111 Masehi itu wafatnya. Jadi usianya sekitar 55 tahun saja. Andaikan beliau umur panjang kata Syekh Buti, beliau insyaallah punya kitab hadis. Saking menguasai berbagai macam keilmuan. Dan kitabnya sudah nggak terhitung lagi. Sampai sekarang kitabnya itu masih dikaji di disertasi, skripsi di Indonesia dan di luar negeri. Saking berkahnya, hebatnya, dan mempunyai kedudukan yang istimewa di mata para pencari ilmu. Kenapa kita itu kok mengkaji kitab Ihya Ulumuddin? Padahal kitab tasawuf itu banyak sekali. Dan kitab Tazkiyatun Nufus ya, Tazkiyatun Nufus itu setiap bulan itu terbit kalau kita mau ikuti perkembangan percetakan buku Indonesia maupun luar negeri. Disertasi juga tasawuf banyak, tapi kenapa Imam Ghazali bertahan? Nah, kan itu ada rahasianya kan gitu. Rahasianya apa rahasianya? Rahasianya itu macam-macam. Salah satunya ini hadis. Ini ulama ya, diriwayatkan bahwasannya ada sebuah hadis. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama mengatakan sebagian ini hadisnya enggak sahih. Tapi ulama di sini sudah populer hadis itu. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan banyak ulama, termasuk Umar ya menceritakan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili itu pernah bermimpi ketemu Rasulullah SAW, mimpi beliau. Ketika bermimpi itu ada segerombolan para nabi-nabi, orang-orang soleh semuanya di sebuah masjid. Lalu kemudian datang sosok Rasulullah SAW. Beliau duduk di tengah dan di depan para nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Musa, nabi yang lainnya semuanya banyak yang hadir lah, orang-orang soleh, para nabi datang. Lah Syekh Abil Hasan itu melihat, hadir di situ. Lalu kemudian Nabi Musa berdiri. Nabi Musa kan beliau sosoknya kan selalu tanya gitu ya. Selalu tanya dan protes kan begitu. Tapi bukan berarti jelek, itu baik gitu. Akhirnya apa? Wahai Rasulullah, innaka qulta fi hadisika, engkau
bersabda dalam hadismu, ya Rasulullah, ulama'u ummati ka'ambi Bani Israel. Ulama umatku itu posisinya, kealimannya, hebatnya kayak nabinya Bani Israel. Nabi Musa kan harus Bani Israel. Akhirnya apa? Tunjukkan saya satu contohnya, mana contohnya. Akhirnya Rasulullah mencari aina Abu Hamid Al-Ghazali. Ada. Nabi Musa tanya, Mas Muka. Nabi Musa tanya, Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nabi Musa tanya lagi, saya nggak tanya mbahmu, kakekmu, nenekmu, buyutmu. Saya hanya tanya namamu saja. Kamu kok jawab banyak sekali? Nah, ini mulai dites ini. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Allah Musa, innaka qad sa'alakallahu. Allah telah bertanya kepadamu Nabi Musa. Allah telah bertanya gimana? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Nabi Musa, apa di tangan kananmu itu? Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Engkau tidak sama Allah, wahai Musa, apa tangan kananmu? Engkau jawabnya banyak sekali. Tongkat, saya pakai apa? Atawakka'u saya pakai untuk bersandar, teken ya, buat teken, tahu teken ya, untuk supaya kuat jalannya. Terus kemudian dibuat untuk mengembala kambing. Dan saya juga untuk kebutuhan yang lain. Allah tanya apa di tangan kananmu, kamu jawabnya banyak sekali. Kan mestinya cukup tongkat gitu aja kan. Tapi kau jawab untuk mengembala kambing, untuk saya buat tongkat teken, untuk saya buat kebutuhan yang lain. Nah, sama kata Nabi Musa, betul-betul sedap ya Rasulullah gitu. Itu saking hebatnya Imam Al-Ghazali. Jadi contoh ulama hebat itu Imam Ghazali. Saking hebatnya sampai beliau dijuluki apa? Hujjatul Islam. Beliau punya banyak julukan, dijuluki Hujjatul Islam, dijuluki juga Zainuddin, hiasannya agama, Mahajjatuddin, hujahnya agama, Al-Alimul Auhad, satu-satunya orang alim, nggak ada tandingannya, Muftil Ummah, Barakatul Anam, Imam Mu'aimatiddin, Syaraful A'immah, banyak sekali gelarnya. Dan sampai sekarang ilmunya, namanya, keberkahannya hidup sampai sekarang. Sampai sekarang disertasi, tesis, skripsi masih bahas tentang perspektif Al-Ghazali gitu. Saking hebatnya. Sudah berapa ratus tahun masih eksis. Bukan hampir 1000 ya kan, sekarang 1440. Wafatnya 505 Hijriah. Hampir 1900 tahun masih eksis, bayangkan 800 tahun loh. 800 tahun masih dikaji pemikirannya, Rek. Tidak di Indonesia, di seluruh dunia sampai sekarang. Apa enggak hebat itu, Rek? Karangan model apa enggak habis-habis itu? Nah, itulah hebatnya. Kalau Quran ya pasti kan. Kalau Quran enggak mungkin habis sampai hari kiamat. Nah, maka dari itu ulama-ulama ini di Indonesia mengakui kitab Ihya Ulumuddin ini enggak kitab sembarangan. Ceritanya gimana? Beliau ini sesungguhnya dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu beliau cerita. Ilmu Imam Ghazali ini kalau debat enggak pernah kalah, saking pinternya. Dalam bidang apa saja, filsuf, filsafat. Orang itu kalau pinter filsafat pasti cerdas. Ya, nek wong kok seneng filsafat biasanya cerdas, biasanya. Soalnya membuat perputaran logika dan seterusnya itu. Sehingga wong pusing itu ya orang filsafat, biasanya begitu. Maka harus ada filsafat ilmu dalam setiap mata kuliah. Nah, karena filsafat itu adalah dasar berpikir. Beliau punya kitab filsafat. Beliau mengatakan bahwasannya ilmu saya ini ilmu yang nggak berguna semuanya ini. Dan saya ini mencari ilmu ini kayaknya nggak karena Allah. Gitu. Dalam kitab mungkin ceritanya teman saya begini ceritanya. Jadi beliau itu melihat ilmu yang beliau pelajari selama ini adalah ilmu-ilmu yang bersifat mata ini, mata zahir. Dan ilmu mata ini bohong loh, Rek. Kamu kan biasanya mana buktinya saya mau lihat mata kepala sendiri. Hantu nggak ada, saya nggak bisa lihat kan gini biasanya. Ya kan? Tapi film hantu masih laris. Tapi orang mau lihat sendiri. Pokoknya saya nggak percaya kalau saya nggak sendiri. Imam Ghazali mengatakan justru ilmu yang dilihat dengan mata sendiri itu nggak benar. Nggak benar itu. Buktinya apa? Buktinya uang 100 rupiah, 500 rupiah sama matahari itu besar mana? Besar matahari. Tapi kalau taruh di mata, besaran uang 500. Yang kedua, tongkat ini 1 meter. Kalau sudah asar, oh ini lebih panjang bayangannya daripada tongkatnya. Ya enggak, Rek? Jam 4 sore, panjangnya lebih banyak lagi. Itu. Dan kemudian contohnya lagi, punya uang 100.000, disedekahkan berkurang. 1 juta. 1 juta itu kan 10.000-an 10. Disedekahkan 1 kan berkurang menurut mata, tapi itu bertambah. Nah, akhirnya beliau mikir enggak bener ilmu saya ini enggak cocok. Bagi orang-orang yang enggak suka kecuali mata ini, matamu suka menipu. Cewek kata, "Wayu tiba." Ya kan?
kelambinya, bajunya bagus tiba pinjem. Nggak ngomong pisan, baunya wangi, tapi ternyata jarang mandi mengelabuinya. Suka senyum ngomongnya apa kalem-kalem, tapi suka ngamuk anak di rumah. Nah, kita nggak tahu, hati-hati. Jangan percaya sama matamu, percaya sama hatimu. Cewek senyum-senyum monok maunya rek. Nah, enggak nguji orang itu ketika dia marah. Mau lihat kebaikannya itu lihat ketika dia marah. Kamu harus ngetes dia marah apa reaksinya. Kalau reaksinya itu frontal, wah kemudian matanya itu mendelik-mendelik gitu ya. Wah, nggak cocok. Anakmu dibanting nanti. Lu banyak loh orang tuanya ke sana itu rek. Ya kan, wis jatuh di kapoknya bisa. Jadi mata ini selalu menipu kata beliau. Akhirnya beliau nggak mau untuk belajar begitu. Dan akhirnya beliau uzlah kemana, ke Damaskus. Selama berapa tahun? Selama 11 tahun. Nah 11 tahun itulah beliau menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Gitu. Jadi kitab Ihya Ulumuddin bukan kitab sembarangan. Kalau bahasa Arabnya panjang. Sumala hasu ahwali fa idza ana munghamasun fil alaqi wa qad daktu bi minal jawanib ila akhiri. Kesimpulannya beliau ini mengatakan ilmu saya ini adalah fa idza ana fiya muqbilun ala ulumin ghairi muhimmah wala nafi'ah fi tariqil akhir. Ilmu saya ini semuanya enggak fungsi, enggak manfaat untuk akhirat saya. Jadi kamu kalau belajar kuliah rek mikir, apakah ilmu saya bermanfaat untuk akhirat saya? Ingat, nek enggak manfaat ganti jurusan. Ya gak ganti jurusan Gus, yang ya kan jurusan kimia kok akhirat. Oh tujuannya untuk memperbaiki dunia dan sistemnya ngono, untuk bekal di akhirat kan ngono ya. Fa idza hiya ghairu khalisatan liwajhillah. Saya melihat ini semuanya enggak karena Allah. Akhirnya beliau ini kemudian uzlah dan mencari ilmu tasawuf. Lalu kemudian pause. Ya, saking hebatnya sampai Sayyidi Al-Idrus radhiyallahu anhu, ya, Al-Habib Sayyid Al-Idrus beliau mengatakan mengatakan gini, alaikum bimulazamati Ihya Ulumuddin. Kalian ini berpegang teguhlah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Wis mulazam itu apa? Jangan berpisah dari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau hatam ngaji lagi. Kitab Syama'il kita ngaji, hatam ngaji. Supaya kita dekat dengan Rasulullah. Rasulullah apa kita lakoni. Rasulullah suka minum susu, kita minum susu. Ya, Rasulullah suka makan timun, kita makan timun. Jadi kalau makan geprek, timun jangan dibuang. Makan. Ya kan, niat Rasul senang. Sahabat itu kan dalam kitab disebutkan, saya nggak senang makanan ini, tapi Rasul senang, saya ikut senang. Lo munur ya. Ya, roti gandum nggak enak. Rasulullah pernah makan roti gandum, makan roti gandum sama kurma jadi satu. Kita sudah makan. Nah, jadi menjabat kita semakin cinta kepada Rasulullah. Nah di sini sama, beliau mengatakan Al-Habib Al-Idrus mengatakan, alaikum bimulazamati Ihya Ulumuddin. Wis jangan pisah. Fahuwa mawdi'u nazarillahi ta'ala. Kitab Ihya Ulumuddin adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu sedang baca kitab Ihya, Allah itu sangat perhatian kepada kita. Wa mawdi'u ridallah, dan tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi faqad istaujaba mahabbatallahi wa mahabbata rasulihi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa auliyaihi wa jami'in. Itu. Jadi barang siapa yang cinta kitab Ihya, mutolaah kitab Ihya, mengamalkan kitab Ihya, maka dia pasti faqad istaujaba, pasti mendapatkan mahabbah dari Allah, dari Rasulnya, dari malaikatnya, dari nabinya, dari para kekasihnya Allah. Wa jama'a baina syari'ati wa tariqah, dan dia telah mengumpulkan antara ilmu syariat dan ilmu tariqah, wal haqiqah dan haqiqah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, wa sara aliman fil mulki wal malakuti, dan dia menjadi orang yang alim, dianggap orang alim, masuk golongan orang alim baik di dunia dan akhirat. Fil mulki wal malakuti itu dunia dan akhirat. Maka ini dalam kitab apa disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiya, itu seperti itu. Dan beliau ini wafatnya, masya Allah, wafatnya husnul khotimah. Orang-orang soleh itu rata-rata tahu wafatnya, rek. Mbah Hamid juga sama kayak Hamid. Nanti tahun sekian, tanggal sekian, jam sekian, tunggu ya tentang wafatnya beliau. Sudah banyak, gitu.
beliau juga sama. Waruwi an akhihi Syekh Ahmad, beliau punya adik namanya Ahmad. Beliau mengatakan ketika beliau wafat hari Senin, waktu subuh beliau itu wudu. Tawaddu akhi Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali itu wudu subuh-subuh. Alayya bil kafan, sini saya minta kafan, bawa sini kafan saya. Orang soleh rek. Fa akhadhahu wa qabbalahu wa dha'ala ainaihi. Lalu kafannya itu dipegang, dicium kafannya, ditaruh di dua matanya. Wa qala, dan beliau mengatakan sam'an wa ta'atan lidukhul al-muluk. Sam'an wa ta'atan, masuk dalam kerajaan. Ngono rek. Tsumma madari jilaihi, lalu kemudian kakinya dipanjangkan, wasabal qiblah, menghadap kiblat, lalu kemudian wafat. Masya Allah. Ulama-ulama itu wafatnya itu tahu itu, Masya Allah ya, ini hebatnya begitu. Syekh Buti juga sama, mau wafat itu telepon Syekh Zufri kan, ya Habib doakan untuk saya, ini asyumur akhlajana min wara'i, saya sudah mencium bau surga di belakang saya. Syekh Buti itu, gak lama kemudian Masya Allah. Jadi orang soleh itu kalau wafat itu sudah meninggal. Pernah juga ada seorang ulama di Surabaya juga cerita, saya ini sakit setiap hari datang ke para nabi, lama meninggal dunia juga. Ya. Nah, saking hebatnya sampai Imam Al-Haddad ini punya diwan syair panjang. Mungkin kita baca, nggak tahu, kita baca semua bahas sedikit ya. Jadi beliau ini, Imam Al-Haddad ini kan sudah wali kutub bahasanya ya, Qutbul Ghaus lah bahasanya gitu. Beliau dikenal Imam Kutub di zamannya. Bi ihya ulumin tahya qulubuna wa takshifu anna ghammana wa kurubana. Ghammana wa kurbana. Dengan ihya, ya, dengan kitab Ihya Ulumuddin, hidup hati kita. Wa takshifu, dan menjadi hilang kesusahan kita dan kesukaran kita. Jadi ingat-ingat orang saya. Kalau orang mahasiswa, orang santri hidupnya kok sumpek tok. Wis salat, ya. Kok sih sumpek? Enggak punya utang, enggak punya kezoliman atau seterusnya lah, atau banyak kezolimannya lah. Nah, solusi yang pertama, jangan nggak pernah dengar apa, solusi yang nggak bisa dilepaskan adalah dia harus rutin istiqomah ikut majlisul ilmi dan ikut ngaji yang membuat hati dekat dengan Allah. Ojo ikut ngaji apa? Ngaji teori Big Bang. Ditambah sumpek awakmu. Ngaji tentang teori tekanan gaya sama tekanan udara, tambah ngeluh. Ngaji sing hubungannya dengan mendekatkan hati kepada Allah, itu harus istiqomah. Insyaallah lama-lama hidupmu akan terurai itu. Itu solusinya, salah satunya. Terus wiritan, ya, terus seneng wong soleh dan seterusnya. Kumpul harus begitu. Jadi kalau hatimu mau hidup hatimu rek, itu harus ikut majlisul ilmi dimanapun kapanpun. Ini orang kok urupe ngunang, ngene gak ono perkembangan, gak ono peningkatan, itu hidupnya boleh jadi dia itu atau enggak memerlukan ketenangan, boleh jadi hidupnya itu tidak dekat dengan majlisul ilm. Dan kamu lihat rek, siapapun lihat, orang kalau hidupnya di masyarakat di mana saja kok senang istiqomah hadir di majlisul ilmu, pasti dia orang soleh dan kelihatan solehnya. Pasti itu. Dan enggak mungkin dia buat onar di kampung. Paham lagi? Kecuali ikutnya terpaksa. Kenapa terpaksa? Jadi RT, akhirnya terpaksa melok pengajian. Karena sambutan itu beda mana nek iku. Ya. Wis kitabun hawal ilma alladzi huwa nafi'un muallifu ustazuna wa tabibuna. Kitab yang mencakup banyak ilmu yang bermanfaat dan pengarang adalah guru kami dan dokter kita. Kitabun hawa ilmul kitabi wa sunnah wa maqalahu awahuna wa munibina. Kitab yang mencakup, yang merangkum isi dari kitab Al-Quran dan Sunnah yang diucapkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, yang suka menyebut Allah dan yang bertaubat kepada yang bertaubat dari kita. Mawarithu aslafin lana wa immatun madaw wa ala atharihim mustajibina, yaitu pewaris ulama salaf kita, para ulama khalaf kita yang atas perkataan-perkataan mereka kita menerimanya ila akhirih. Agak banyak ini kita hanya sekedar saja menunjukkan bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin sudah dilisensi, direkomendasi dan disarankan untuk dikaji setiap orang muslim dimanapun berada, dan itu akan memberkah manfaat kepada yang ngaji dan yang mempelajarinya, lebih-lebih kepada yang mengamalkannya. Jadi kapanpun insya Allah kita akan mengaji kitab Ihya Ulumuddin, mengharapkan keberkahan dari orang-orang soleh, mengharapkan dari kebaikan dan tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah, menjauhi hubbud dunya yang berlebihan, dan melangkahkan kaki lurus dengan
apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.